kasus ijazah palsu ini, nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Kemana PAN-nya, kemana PKB-nya, kemana hatta Gerindranya, isu adili Jokowi, nggak ada tuh partai-partai yang bela. Soal Gibran, diminta oleh para purnawirawan dicopot, nggak ada partai yang bicara. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi polemik ijazah Pak Jokowi sepertinya dianggap dapat mengubah cara pandang publik terhadap Pak Jokowi. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai isu ijazah palsu ini bikin partai politik mulai menjauh dari Pak Jokowi, bahwa karena menurutnya tidak ada satupun partai politik yang secara terbuka membela dalam kasus ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Karena bagaimanapun kekuasaan pragmatis itu kan selalu tawar-menawar kan. Itulah kesulitan. Kita harus kerja hari demi hari untuk mengamankan posisi. Hatta yang taktikal jadi, bukan strategis jadi ya. Bicara soal kekuasaan aja. Ya, jadi kalau ada di sini yang kelihatan ngotot terus ingin berkuasa, kita juga harus jaga posisi kita. Nah, khususnya pada pemilu berikutnya kan. Nah, pada pemilu kalau Pak Jokowi masuk ke dalam gerbong partai tertentu, kan artinya partai yang lain mengatakan di 2029 kita ini bisa berlawanan, gitu kan? Good point. Iya. Good point. Nah, oleh karena itulah orang harus siapkan ini sendiri, gitu ya. Apa namanya, jalur kuda-kuda sendiri. Iya, kuda-kuda sendiri. Gitu. Apalagi kalau sudah sampai presidensial threshold. Iya. Ya kan? Nol kan presidensial. Makanya 0% itu gitu. Iya. Nah, tentu ada orang lain juga yang akan berpikir kalau bukan dengan dia gimana? Kalau justru nanti dia saingan kita gimana? Dan sebagainya. Oleh karena itu ya buka tutup. Kadang kita buka ya, sebenarnya kita tutup gitu kan. Makin ke sini mungkin yang buka tutup itu diperkecil lagi pintunya sampai nanti melihat momentumnya memang ya ditutup gitu. Dan itu politik yang natural dalam kultur kita kan, dalam kultur politik kita, karena umumnya dipertautkan oleh kepentingan itu. Coba lihat Bung, kasus ijazah palsu ini, nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Iya ya. Mana? Lah, beneran. PSI kemarin Ade Armando. Iya. Ya bukan PSI saya. Ya, Ade Armandonya ya. Kemana PAN-nya? Iya. Kemana PKB-nya? Iya. Kemana hatta Gerindranya? Iya. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Isu adili Jokowi, nggak ada tuh partai-partai yang bela. Pragmatisme udah mulai main tuh ya. Itu yang saya sebut tadi. Justru karena itulah Pak Jokowi juga berpikir, wah kalau gua nggak ada pegangan nih, nggak ada balap gitu ya. Iya. Kalau ngalahin Projo susah juga gitu kan. Ya jelas susah lah. Jokowi mania udah ganti jadi Prabowo mania lagi ya. Susah. Ya jelas susah. Iya. Justru karena itu juga dibaca oleh Pak Jokowi kan. Jadi kalau beliau nggak punya pasang kuda-kuda juga, ya, sedemikian publiknya makin kencang mengarah kepada beliau kan. Gitu. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot. Iya. Nggak ada partai yang bicara. Bener ya. Pengamat aja banyak ngomong. Pengamat justru apa namanya itu ikut-ikutan membahas soal kemungkinan. Betul, kemungkinan malah caranya. Bagaimana tapi cara. Partai loh, nggak ada yang mengatakan nggak ada. Hatta Pak Prabowo, gitu. Saya udah katakan, saya misalnya, kenapa Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan? Kan sebetulnya kalau kultur politik umumnya ya, yang umumnya berdasarkan gaya orang Jawa gitu atau kultur Jawa gitu. Pak Prabowo itu sebetulnya nggak perlu mengatakan menolak, dia cukup panggil Gibran dudukkan di samping Pak Tris-Tris itu selesai. Selesai itu semua. Iya. Message-nya udah clear nih barang nih. Sudah selesai. Tapi itu nggak dilakukan oleh Pak Prabowo. Artinya apa namanya, channel ke arah situ masih terbuka. Iya. Artinya opsi politik lah. Saya melihatnya begini. Bisa jadi kemungkinan Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Ya kan? Iya. Untuk, nah ini kalau enggak kita lepas nih.
memegang ekor, nah istilahnya kan. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama gitu. 5 tahun terakhir ini kan. Gitu. Kan kita tahu Erlangga gimana. Itu dia makanya. Itulah yang sekarang yang orang juga ngerti. Cara menekan orang itu ternyata bukan negosiasi. Ya, pegang kasusnya. Iya. Gitu dia. Ya. Kalau ada apa-apa, ini loh. Gitu. Oke. Gitu. PSI dikuasai, angle-nya presidensial threshold 0, dorong salah seorang menjadi presiden. Dari keluarga itu kira-kira siapa yang mau didorong? Gibran, Kaisang, Gibran atau Bobi? Gibran. Kan ada 3 nih, yang udah masuk di politik ada 3 kan. Nah, kenapa Gibran? Padahal nih daya tolak dari ya terutama dari penawaran TNI lah ya, udah satu. Tapi juga sebetulnya banyak juga rakyat yang udah mulai nyinyir ya kalau ditanya gitu ya. Banyak sekali gitu di jalanan. Coba aja kalau kita mau survei dalam konteks ini. Gimana Mas Gibran? Pasti jawabannya ada. Dan itu nggak terlalu positif gitu. Nah, apakah ini mau dipaksakan? Atau bagaimana ngebungkusnya? Kalau ini anggap Anda jadi Pak Jokowi lah, kira-kira gitu ya. Kalau ditimbang-timbang 3 ini, 2 anak 1 menantu, tetap Gibran yang lebih maju. Yang paling gitu. advance ya. Posisinya real ya. Iya, kalau Anda misalnya fotonya ada di mana-mana lah itu. Kan? Kalau Anda misalnya menyatakan ini kan Gibran ini banyak kritik ya, apalagi ke Kaisang sama Bobi. Iya. Gibran ini belum tinggi nih elektabilitasnya, apalagi Kaisang sama Bobi. Kan. Gitu aja. Canggih di analisa. Jadi paling mudah ini tetap aja. Paling mudah. Dia udah main di level nasional. Iya. Kan Bobi, kalau Bobi mungkin di Jawa Timur is okay. Mengenalkannya kepada publik mudah. Tapi di Sumatera Utara nggak ada tradisinya kan. Sejauh ini kan orang dari luar Pulau Jawa itu punya kesempatan, belum ada tradisinya. Saya melihatnya belum ke Sumatera, ini masih Jawa semua. Ya Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi Bobi masih agak jauh. Masih jauh. Terakhir ini kan Jakarta, mungkin besok-besok akan pindah ke Jawa Barat dan lain-lain. Jadi masih Pulau Jawa nih, masih jauh kelihatan sampai ke Sumatera gitu. Nah oleh karena itu ya berhitungnya adalah berhitung di Gibran. Di 2029 itu Kapolri Pak Sigit pasti udah pensiun. Udah. Pak Agus Subianto juga udah pensiun. Pegangan Pak Jokowi apa kira? Kan dari kembali lagi ke awal tuh, ini semua udah dibaca. Jadi gimana? Makanya tuh pentingnya untuk nyari perahu baru. Sebab ini udah mulai. Jadi ini bagian daripada untuk mengantisipasi kehilangan grip itu. Iya, itu kan prosesnya ada yang by design, ada yang by nature kan. Kalau polisi Kapolri diganti udah memang waktunya gitu kan. Misalnya Panglima diganti memang udah waktunya. Nah, nggak bisa ditolak-tolak lagi gitu. Nah, jadi itu sebut dibaca. Kalau 4 tahun ke depan semuanya kekuatan-kekuatan yang nggak ada, apa yang kita miliki? Ada satu lagi namanya perahu partai gitu. Nah, perahu partai itulah yang akan dipergunakan gitu. Oke guys, jadi Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai ijazah asli. Namun klaim asli dari polisi tak menyurutkan keraguan publik terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi guys. Polemik ijazah Pak Jokowi sendiri dianggap dapat mengubah cara pandang publik terhadap Pak Jokowi guys. Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut isu tersebut menimbulkan keraguan baru di tengah masyarakat, bahkan membuat sebagian publik kembali mempertanyakan figur Joko Widodo. Menurut Ray, dampak dari isu tersebut lebih bersifat negatif bagi Pak Jokowi, terutama dari segi dukungan politik. Ia menyoroti bahwa tidak ada satu pun partai politik yang tampil membela Pak Jokowi secara terbuka dalam pusaran isu ini guys. Begitu pula ketika muncul seruan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Pak Jokowi, untuk diganti dari posisi wakil presiden. Dengan situasi ini, menurutnya menunjukkan adanya jarak yang mulai terbentuk antara Pak Jokowi dan partai-partai politik pendukungnya dulu.
Pak Jokowi sendiri sepertinya menyadari hal tersebut, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal pendapat analisis dari pengamat politik Ray Rangkuti ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.